Oke, salah teknis ya. Sebentar, ini salah teknis. Tunggu beberapa menit dulu ya. 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 Ya, tunggu sebentar, ada kesalahan teknis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, saya mulai saja.
sambil menunggu Halo, apakah semua sudah siap? Sudah, Pak. Oke, bisa didengar suaranya Pak Oka? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan. Satu diantaranya adalah nikmat sehat, ya. Oleh karena itu, semoga pertemuan ini berjalan lancar, ya. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini di bagian ke-9, ya. Di bagian ke-9 Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RE setelah amandemen, ya, setelah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sub-sub yang lainnya. Sub yang pertama yang akan kita bahas adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, ya. Setelah amandemen. Dua, peraturan-peraturan dalam bidang politik dan hasil-hasil peraturan perundangan yang lain yang berkaitan dengan politik, dan Pancasila itu sendiri dalam konteks ketatanegaraan RE. Ya, ada 4 sub yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan, ya. 4 kali perubahan. Kalau dilihat langsung buku Undang-Undang Dasar 45, di sana ada tanda bintang, ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Kemudian bintang 3 perubahan yang ketiga, dan bintang 4 adalah perubahan yang keempat. Ya, nanti bisa dilihat kembali di dalam Dasar 45, juga sekaligus untuk membuka kembali PPT yang sudah pernah saya sampaikan, ya, pernah Pak Uka berikan tentang tahun-tahun berapa saja perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk latar belakang, konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai penyelenggara atau praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi memiliki arti yang lebih luas dibanding Undang-Undang Dasar 1945.
Halo, bisa didengar suaranya Pak Oka? Bisa, Pak. Halo. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Tapi share Bisa ya, screen-nya oke. hilang ya, Pak. Apa? Oh, share screen-nya Dari PPT-nya, hilang Pak. ya. Coba. Nah. Bagaimana, sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah kelihatan share screen-nya? Belum, Bapak. Bapak. Kelihatan? Belum, Belum, Bapak. Bapak. Naik turun terus ya. Bagaimana, sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah. Ya, jaringannya naik turun, di sini ada kendala karena mungkin mendung ya. Baik. Jadi secara garis besar bahwa konstitusi itu memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena konstitusi itu di samping sebagai Undang-Undang Dasar yang tertulis, juga Undang-Undang Dasar yang tidak tertulis. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebuah undang-undang atau hukum dasar yang tertulis. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sifatnya tertulis, kalau konstitusi itu sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Maka konstitusi memiliki arti yang lebih luas. Sedangkan dalam arti tidak tertulis itu sering disebut dengan istilah konvensi. Sering disebut dengan istilah konvensi. Sedangkan konvensi itu sendiri itu prakteknya nanti ada dua macam, yaitu praktek yang berlaku di lingkungan pemerintahan atau negara, dan satunya lagi yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi konvensi itu ada dua, yang berlaku di masyarakat dan berlaku di lingkungan negara. Ya, nanti bisa ditanyakan kembali karena sepertinya kemarin sudah pernah kami singgung ya di dalam pertemuan berikutnya. Ya, jadi di sini intinya bahwa konstitusi itu adalah sebagai penyelenggara negara, tetapi bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ya. Sehingga sifatnya lebih luas dibanding Undang-Undang Dasar 45, karena Undang-Undang Dasar 45 itu hanya yang tertulis saja, ya, undang-undang yang tertulis saja yang diatur. Ini. Kemudian di slide berikutnya, ya, bahwa konstitusi itu merupakan sendi-sendi dalam praktek penyelenggara negara yang paling utama, karena di sana sebagai sistem hukum, juga sistem politik, ekonomi, termasuk sosial budaya. Nah, konstitusi ini memberikan konsekuensi terhadap keberadaan sebuah negara dan juga pengaruh-pengaruh perkembangan negara yang berjalan sangat dinamis. Oleh karena itu konstitusi ini merupakan ideal yang bisa menyelesaikan dengan perkembangan zaman atau keadaan zaman.
Dan Undang-Undang Dasar 45 sendiri itu sifatnya memang fleksibel ya. Artinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada pasal-pasal yang tidak sesuai, ini bisa dirubah hanya sebatas pada pasal-pasalnya saja. Dan itu tidak akan mengubah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena mengubah pembukaan berarti akan membubarkan Kesatuan Negara Republik Indonesia, akan menghilangkan pernyataan kemerdekaan, akan menghilangkan sebuah kepercayaan atau keyakinan atau agama, juga akan menghilangkan Pancasila, juga akan menghilangkan tujuan negara. Jadi dalam pembukaan itu visi misinya cukup jelas, ya, cukup lengkap, cukup sempurna. Ini. Undang-Undang Dasar 45 ya, sebagai konstitusi negara telah disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sudah berhasil, ya, sudah berhasil oleh Panitia 9 merumuskan tentang dasar negara dan disahkan. Oleh karena itu secara sah, ya, secara konstitusi bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu formalnya, legalnya telah disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 45 bukan hanya sebagai dokumen hukum saja, ya, tetapi mengandung aspek-aspek yang lain, yaitu aspek pandangan hidup, cita-cita, falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur, ya, dari bangsa Indonesia, yang mana nilai-nilai itu digali dari, ya, lubuk hati yang paling dalam dari jiwa pribadi bangsa Indonesia. Ya. Namun saat itu tidak bisa berkembang karena kita dijajah oleh bangsa asing, oleh bangsa barat, oleh bangsa lain, sehingga sendi-sendi nilai-nilai Pancasila itu belum bisa diwujudkan. Dan alhamdulillah setelah Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila itu bisa diwujudkan dan itu menjadi kunci pokok terjadinya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Maka Pancasila, ya, tidak bisa dirubah. Pancasila tidak boleh diganti dengan ideologi. Walaupun memang ada pihak-pihak tertentu yang akan mengganti dasar negara Pancasila. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, ideologi komunis yang mana di Indonesia itu menamakan diri dengan sebuah partai, yaitu partai PKI, ya, dan sudah beberapa kali berusaha untuk menggantikan Pancasila, namun gagal, ya. Dan penggantian Pancasila rencananya, ya, itu di tahun 65, di mana mereka melakukan gerakan-gerakan yang tidak
bermoral dengan menculik beberapa tokoh, ya, beberapa jenderal, dan dibunuh secara tidak manusiawi. Ya. Jadi itu merupakan kegiatan mereka untuk mengganti Pancasila. Ya. Jadi mereka ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Ya. Namun atas berkat rahmat yang Maha Kuasa, usaha-usaha tersebut gagal. Ya. Ini. Kemudian di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia di sana dinyatakan dengan tegas sebagai negara kesatuan. Nah, sebagai negara kesatuan. Di pasal 1 ayat 1 nanti bisa dibuka, ya, kalau tidak salah dinyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Jadi negara Indonesia itu bukan lagi negara serikat. Nah, di Indonesia apakah pernah memberlakukan bentuk negara serikat? Pernah. Ya. Jadi di tahun 59, ya 1959, itu negara Indonesia adalah negara serikat. Ya, apa negara serikat? Yaitu negara yang bersusun jamak. Artinya dalam negara itu terdapat negara-negara bagian. Jadi saat itu Indonesia itu ada negara Jawa, ada negara Borneo, ada negara Pasundan, ya, termasuk Kalimantan dan sebagainya. Nah, jadi Indonesia saat itu pecah. Dalam arti di dalamnya ada negara-negara bagian. Namun itu tidak bertahan lama karena memang yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah kesatuan. Ya. Yang diinginkan adalah kesatuan, bukan serikat. Ini, bukan serikat. Nah, kemudian ya, di tahun 66, ya, dengan Dekret Presiden 59, ya, 59 sampai 56, ya, undang-undang kita bahkan sampai sekarang itu sudah kembali ke semula, yaitu bentuk negaranya adalah kesatuan. Yang artinya dalam negara itu hanya ada satu negara, tidak ada negara-negara bagian. Jadi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu adalah bagian dari NKRI. Ya. Sebab kalau negara serikat itu nanti masing-masing wilayah punya kedaulatan, artinya punya bendera sendiri, bahkan punya bahasa sendiri, ya. Tapi kalau di negara kesatuan ini tidak diperbolehkan. Jadi lambang negara ya hanya ada satu, bahasa ya hanya ada satu, dasar negaranya juga satu, lambang negara pun hanya ada satu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, khususnya di dalam pembukaan itu mengatur pokok-pokok pikiran yang mana antara lain adalah pokok pikiran kemerdekaan, kemudian pokok pikiran keadilan, kemanusiaan, ya. Dan itu merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, ya, termasuk di sana nanti akan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi itu tujuan dari bangsa Indonesia.
oleh karena itu konstitusi memberikan arah dan harapan bahwa hukum itu akan melindungi segenap rakyat, segenap bangsa, segenap masyarakat Indonesia, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Artinya bahwa tidak akan terjadi kesewenang-wenangan, kediktatoran oleh kaum penguasa. Ya. Jadi hak-hak kita dilindungi oleh undang-undang. Ya. Hak-hak kita dijamin oleh undang-undang. Kemudian dalam sub yang kedua itu ada peraturan-peraturan dalam bidang politik ya. Pokok-pokok hasil dari peraturan perundangan Indonesia ya tentang politik ini yang merupakan wujud dari implementasi ya, wujud implementasi Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama bahwa bentuk negara adalah kesatuan. Tadi di depan sudah Pak Uka sampaikan bahwa negara Indonesia itu negara kesatuan, bukan negara serikat. Ya. Adapun bentuk pemerintahan itu adalah republik. Artinya negara itu dipimpin oleh presiden. Ya. Kebalikan dari republik ini adalah monarki atau kerajaan. Jadi Indonesia itu bukan negara kerajaan. Ya. Arti dari negara kerajaan itu negara dipimpin oleh seorang raja ya, seperti Inggris, Jepang ya, termasuk Malaysia itu bentuk negara kerajaan. Nanti di dalam menjalankan roda pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, di Indonesia itu negara bentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Adapun prinsip-prinsip dari negara Indonesia itu desentralisasi ya. Artinya ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Jadi ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Daerah nanti bisa mengolah wilayahnya masing-masing ya, tentang keadaan alamnya maupun tentang keadaan SDM-nya ya. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Ya. Namun ada hal-hal khusus yang nanti akan diatur oleh pemerintah pusat. Ya, seperti kebijakan fiskal, ada hubungan luar negeri, ada pengaturan agama. Ya, itu semua nanti akan diatur oleh pemerintah pusat. Namun hal-hal lain di luar itu diserahkan kepada daerah. Jadi daerah berhak untuk mengembangkan wilayahnya atau daerahnya. Ya. Ini. Kemudian terkait dengan peraturan ini tentang kekuasaan, ya, tentang kekuasaan, bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Ya. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Jadi presiden ini di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, ya, presiden nanti berhak untuk menyatakan perang maupun damai.
presiden berhak untuk mengangkat duta dan konsul. Presiden berhak mengadakan perjanjian atau hubungan dengan negara lain. Ya, nah ini sebagai kepala negara. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan itu presiden akan memimpin badan-badan yang disebut dengan kabinet, ya. Akan memimpin kabinet yang mana di dalamnya ada menteri-menteri. Lah menteri-menteri itu nanti akan dipimpin ya langsung oleh presiden. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pengangkatan menteri ini tidak usah meminta restu atau izin dari DPR. Karena presiden punya hak yang namanya hak prerogatif. Jadi hak prerogatif ini, hak presiden ya, untuk mengangkat termasuk duta dan konsul ini tidak harus minta izin dari DPR. Eksekutif. Jadi sekali lagi sebagai eksekutif ini presiden punya kekuasaan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Ya. Adapun jabatan presiden itu 5 tahun. Ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang pemilu, jabatan 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam satu masa jabatan. Artinya bahwa presiden itu hanya menjabat 2 kali masa jabatan saja. Untuk ketiga kalinya tidak diperbolehkan. Memang sih ada wacana untuk mengangkat Presiden Jokowi ini menjadi yang ketiga kali. Ya boleh-boleh saja sepanjang Undang-Undang Dasar itu sudah dirubah pasalnya. Ya, karena di sana mengamanatkan ya, jabatan 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan, artinya hanya 2 kali, maka yang ketiga tidak diperbolehkan. Ya, beda dengan masa dulu Orde Baru, itu di dalam undang-undangnya, ya, di sana hanya tertulis bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali, titik. Ya. Jadi di masa Orde Baru, ya, jabatan presiden itu 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali, ya, titik. Jadi tidak ada batas waktu harus berapa kali tidak ada. Maka saat itu Bapak Presiden Soeharto bisa menjabat sampai ya 6 kali ya, bahkan 7 kali. Ya tidak salah ya. Orang mengatakan presiden seumur hidup, ya tidak salah juga. Karena apa? Karena memang di dalam undang-undang itu tidak ada batasan berapa kali menjabat. Nah, beranjak dari sinilah maka timbul kekhawatiran kalau itu terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, maka undang-undang itu harus diamandemen, harus dirubah dan berhasil merubah undang-undang, maka jabatan presiden yang tadinya hanya berhenti di 5 tahun, sesudahnya bisa digelar kembali, ditambahkan dengan kalimat ya, dalam 1 kali masa jabatan ya, 1 periode, jadi 2 kali saja ini. Presiden dan wakil presiden itu merupakan satu paket ya, satu paket dipilih dalam pemilihan umum. Lah di sini antara presiden dan wakil presiden, antara presiden dengan DPR itu kedudukannya sejajar. Oleh karena itu DPR tidak bisa membubarkan kabinet atau presiden. Begitu pula sebaliknya, presiden tidak bisa membubarkan parlemen atau DPR.
Ya, bahkan keduanya harus bekerja sama. Ya. Nah, sebenarnya ya, Indonesia itu menganut ajarannya trias politika ya. Menurut ajarannya Montesquieu. Ya. Jadi ajaran Montesquieu membagi 3 kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif itu membuat undang-undang, ini tugas dari DPR. Kemudian eksekutif itu menjalankan undang-undang, dan yudikatif adalah mengawasi jalannya undang-undang serta memberi sanksi terhadap pelanggar undang-undang. Ya. Namun pelaksanaan di Indonesia itu tidak murni, ya, tidak murni menggunakan ajaran trias politika. Lah murninya ajaran trias politika bagaimana? Ajaran trias politika itu murninya adalah sistemnya sistem separation of power. Ya. Artinya antara legislatif dan eksekutif itu harus dipisahkan, tidak boleh ada kerja sama. Ya, jadi contohnya di Amerika Serikat, ya, ini menggunakan ajaran murni dari trias politika. Nah, di sana antara parlemen ya dengan kabinet itu tidak ada kerjasama. DPR dan presiden di sana tidak ada kerjasama. Jadi masing-masing punya kebijakan, punya kewenangan, ya. Namun demikian itu ada hukum dasarnya yang tidak boleh dilanggar, baik oleh presiden maupun oleh parlemen. Nah di Indonesia, ya di Indonesia itu menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Jadi kalau di Amerika itu pemisahan kekuasaan, di Indonesia adalah pembagian kekuasaan. Atau artinya ada kerjasama antara DPR dan Presiden. Ya, banyak contoh bentuk kerjasama ini. Misalnya ya, dalam pasal 11 itu Presiden mengangkat duta dan konsul. Ya, jadi mengangkat duta dan konsul yang diajukan oleh Presiden ini harus disetujui oleh DPR. Jadi kalau DPR tidak setuju, maka Presiden harus mengganti calonnya. Tidak boleh diajukan. Ya. Demikian pula ya, DPR punya tugas membuat undang-undang. Nah, undang-undang ini juga nanti akan ditandatangani oleh Presiden. Ya. Selama Presiden itu tidak tanda tangan, maka undang-undang yang dibuat oleh DPR tidak berlaku. Ya, harus dikaji ulang. Ya, harus dikaji ulang. Nah ini namanya division of power, ya, pembagian kekuasaan. Baik, berbicara masalah kepala pemerintahan. Ya, tadi sudah Pak Uka singgung bahwa Presiden itu memimpin kabinet atau para menteri. Para menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan dari DPR. Ini ya, Presiden memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Jadi tanpa harus meminta persetujuan dari DPR. Nah, menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden, maka nanti tanggung jawabnya kepada Presiden, ya, bukan kepada parlemen. Beda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer itu menteri-menteri harus bertanggung jawab kepada DPR yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi menteri itu ya sejajar dengan Presiden. Itu yang akan menjalankan roda pemerintahan dan nantinya akan bertanggung jawab atau melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Ya.
para menteri-menteri itu dipimpin oleh seorang yang disebut dengan Perdana Menteri. Itu dalam sistem pemerintahan parlementer. Nah, Indonesia ini bukan sistem parlementer tapi presidensil. Indonesia juga dalam sejarahnya pernah menggunakan sistem parlementer, juga pernah menggunakan sistem presidensil. Namun ternyata yang lebih cocok adalah presidensil. Tentang parlemen, ini ada tiga lembaga. Ya, tiga itu yang pertama adalah MPR, kemudian DPR, dan DPD. Jadi ada tiga lembaga yang disebut dengan trikameral, ya, trikameral. Di mana ketiganya ini juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, jabatannya juga sama dengan presiden selama 5 tahun. Ya, tentang MPR, bahwa MPR ini merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Presiden, DPR, MA, MK, dan KY. Ya. Ini sejajar. Jadi tidak ada lagi sebutan MPR itu lembaga yang tertinggi. Tidak ada lembaga yang tertinggi. Kalau dulu ya pada masa artinya undang-undang yang lama sebelum diamandemen itu MPR merupakan lembaga tertinggi. Tapi setelah ada amandemen ini kedudukan MPR itu sejajar. Nah, MPR ini memiliki kewenangan. Apa kewenangannya? Yang pertama adalah melantik atau mengesahkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, mengesahkan undang-undang dasar. Yang ketiga, merubah undang-undang dasar. Ya. Kalau dulu sebelum diamandemen, MPR itu punya kewenangan untuk mengangkat, memilih presiden dan wakil. Jadi presiden dan wakil itu sebelum undang-undang diamandemen itu yang mengangkat adalah MPR. Ya, tapi sekali lagi sekarang tidak lagi diangkat dipilih oleh MPR, tapi sudah dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, MPR anggotanya di dalamnya ada anggota DPR. Ini baik anggota MPR, DPR, DPD ya itu dipilih secara langsung oleh rakyat dalam masa jabatan 5 tahun. Kemudian tentang DPD, Dewan Perwakilan Rakyat. DPD ini juga merupakan wakil-wakil rakyat yang berada di tingkat provinsi. Jadi tingkat provinsi, ya, gubernur itu selaku kepala eksekutif, DPD merupakan lembaga legislatif, itu bekerja sama, ya, menyusun tentang program-program daerah, baik itu program ekonominya, program budaya, termasuk mungkin kesejahteraan yang lain, ya, itu sama-sama berjalan bareng, ya, sama-sama artinya punya komitmen untuk melaksanakan kewajibannya yang keberpihakan kepada rakyat. Nah, DPD ini berkantor di daerah provinsi. Namun nanti pada saat sidang istimewa, dia harus datang ke Jakarta dengan melaporkan program-program atau agenda yang sudah dibuat, ya, yang sudah disetujui oleh gubernur. Nah, kalau nanti sidangnya sudah selesai, mereka kembali lagi ke daerah.
Jadi masa jabatan DPD ini juga sama seperti DPR, MPR, sama seperti Presiden, yaitu 5 tahun. Nah, DPD, DPR ini punya kewenangan juga untuk membuat rancangan belanja, termasuk untuk punya hak nanti interpelasi dan sebagainya. Itu hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Presiden punya hak, ini juga DPR juga punya hak. Namun sekali lagi, karena ini kedudukannya sama dengan lembaga lain, maka DPR maupun DPD tidak punya kewenangan membubarkan presiden. Tidak punya kewenangan memberhentikan presiden. Jadi yang punya kewenangan memberhentikan presiden atau wakil itu adalah MPR. Ya, MPR. Tapi kalau DPR misalnya memandang kok presiden melanggar konstitusi, ya DPR nanti akan laporan kepada MPR ya. Pada MPR lah, MPR nanti yang akan menyelesaikan. Ya tentang DPD ini tadi sudah Pauka terangkan. Kemudian ya tentang sebutan lembaga negara, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi ya. Jadi semua sejajar ya. Semuanya sudah sejajar antara MPR, DPR, Presiden, DPD, termasuk BPK, MK maupun KY ya. Ini kedudukannya sejajar. Jadi tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi. Kemudian untuk DPA, ini pada masa undang-undang yang lama itu ada ya, ada DPA. Ini tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada presiden, dan itu pun kalau diminta oleh presiden. Nah kalau tidak diminta presiden ya badan ini vakum, ya. Vakum, tidak ada kerjanya. Maka DPA ini dihilangkan, ya. Dihilangkan di dalam konstitusi yang baru ini. Sudah tidak ada lagi istilah DPA. Kemudian tentang yudikatif ya. Yudikatif itu berada di bawah naungan Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung serta membawai peradilan-peradilan yang di bawahnya ya. Ini termasuk ada MK ya. Kemudian ada KY ya. Kemudian termasuk pengangkatan hakim-hakim agung ini oleh MA ya, sebagai kepala yudikatif. Ya. Kemudian tentang partai, tentang kepartean, ya, bahwa Indonesia itu setelah ada amandemen, partai itu berjumlah sangat banyak ya. Bahkan dalam pemilu tahun 2004 itu mencapai 48 partai. Ya, ini di orde reformasi atau Orpos ya, itu ada 48 partai ya. Tapi sepertinya ini sudah berkurang, tidak ada lagi 48. Kemudian pada masa Orde Baru, partai itu hanya ada 3. Ya. Di partai 3 itu hanya antara lain ada Golkar, ada P3, ada PDI. Itu pada masa Orde Baru. Syarat-syarat untuk menjadi anggota DPR itu salah satunya harus menggunakan jalur politik ya. Artinya dia
diusulkan oleh salah satu partai untuk diangkat menjadi anggota DPR atau calon legislatif. Ya, jadi sebagai kendaraannya, sebagai tunggangannya itu adalah parpol. Ya. Tanpa parpol ini sulit untuk menjadi calon legislatif. Ya, memang ada ya yang namanya calon independen ya. Calon independen itu tidak harus diangkat oleh partai, namun syaratnya cukup berat karena harus mengantongi paling tidak 1.000 suara dulu untuk bisa mencalonkan sebagai calon legislatif. Nah, partai-partai ini dikenal dengan istilah infrastruktur politik. Pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan ya, apa itu infrastruktur politik dan apa bentuk-bentuknya. Jadi bentuknya kan ada partai, ada kelompok penekan, juga ada kelompok komunikasi, ya. Termasuk ada kelompok buruh ya, itu di sana. Kebalikannya adalah suprastruktur politik. Ya, berkaitan dengan pemilu, ya, pemilu ini bertujuan untuk memilih presiden dan wakil, memilih anggota DPR, DPD, DPRD, baik itu tingkat ya, provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Jadi pemilu di sini salah satu tujuannya adalah memilih wakil-wakil rakyat ya. Tadi ada presiden, ada DPR, DPRD, DPD, baik DPD yang ada DPRD yang di provinsi maupun kota. Berbicara tentang kekuasaan legislatif, ini di bawah sebuah lembaga DPRD. Ya. Ini kalau di provinsi itu DPRD ya, di provinsi. Kalau di kabupaten juga sama, namanya DPRD. Sedangkan untuk eksekutifnya kalau di provinsi ya gubernur, tapi kalau di kabupaten atau kota ya, kabupaten itu bupati, atau kota wali kota. Nah, antara legislatif dan eksekutif tadi ini juga harus bekerja sama. Berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan undang-undang tentang pemilu, ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian di poin ke-12, Indonesia itu menjalankan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dan konsentrasi. Desentralisasi itu ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, namun tidak semuanya diserahkan, tapi ada kebijakan-kebijakan yang harus tetap di-handle oleh pemerintah pusat ya. Tadi seperti kebijakan politik, hubungan luar negeri, kebijakan fiskal, ya kebijakan agama itu diatur oleh pusat. Dekonsentrasi itu ya artinya pusat menempatkan wakilnya yang ada di daerah. Dengan asas desentralisasi ini, maka daerah punya kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, di slide berikutnya, tadi sudah Pak singgung, ada hal-hal khusus yang diatur oleh pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah. Ya, contohnya misalnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi Hankam, pertahanan dan keamanan ini
daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur ini. Ya. Jadi tentang jabatan TNI Polri itu langsung di bawah pengawasan pusat. Jadi di sini presiden nanti yang akan mengangkat ya, sebagai Kapolri, mengangkat kepala staf, kepala angkatan udara, ya, Kasau, ya, termasuk kepala angkatan laut, ya, itu yang mengatur adalah presiden. Termasuk pertahanan keamanan ini menyatakan perang itu ya presiden, ya, jadi gubernur tidak punya kewenangan itu. Termasuk hubungan luar negeri, ya, ini dalam hal politik ini daerah atau provinsi atau kabupaten tidak punya kewenangan ya untuk menyelenggarakan ya, hubungan politik dengan luar negeri. Kemudian termasuk peradilan, ya, jadi daerah itu tidak boleh menciptakan peradilan tersendiri, ya, tidak boleh membuat undang-undang sendiri. Ya, ini diatur oleh pusat, termasuk kebijakan moneter, ya, fiskal, itu juga diatur oleh pemerintah pusat, termasuk keberadaan agama. Ini tentang misalnya hari libur, ya, tentang kapan itu hari puasa, ini yang menentukan adalah pusat. Jadi daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Di tingkat pemerintahan daerah, ini ada lembaga eksekutif, tadi adalah gubernur, ya. Kalau di kabupaten ya bupati, di kota itu namanya wali kota. Dengan demikian, ya, Undang-Undang Dasar 45 yang mana pasal 28 itu memberikan keleluasaan kepada kita untuk mengembangkan hak asasi manusia. Ya, kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Itu pasal 28. Kemudian berbicara tentang hak dan kewajiban, ini diatur lebih luas di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ya. Termasuk Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, ini yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu nanti diselesaikan ya berdasarkan undang-undang hak dan kewajiban tersebut. Kemudian hasil-hasil peraturan perundangan yang berkaitan dengan sistem politik, ya, ini bisa kita lihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, ya, mengatur tentang kepartean. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001, ya, ini masih tentang kepartean, juga disempurnakan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ya, itu tentang pemilu, masih mengatur di dalamnya tentang partai. Ya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, ya, ini mengatur tentang keberadaan MPR. Jadi DPR, MPR itu merupakan wakil-wakil rakyat, ya, wakil-wakil rakyat. Kemudian Pancasila sebagai konsep demokrasi, ya, itu dikembangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 42 ya, tahun 2008, ini tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi konsep demokrasi Pancasila itu tadi sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Itu mengatur tentang
pemilihan gubernur juga bupati. Nah, ini di slide yang ke-18 itu masih mengatur tentang pemilu, ya. Mengatur tentang sistem pemilu, ya, bahwa pemilu itu dilaksanakan secara luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, Pasal 1 berbunyi pemilu, ya, yang pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu, ini adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi untuk memilih anggota-anggota rakyat atau wakil-wakil rakyat yang nanti duduk di lembaga-lembaga negara. Jadi di situ tidak hanya DPR tapi presiden dan wakil. Ya. Kemudian DPRD, ya, termasuk DPD. Ini. Kemudian ini masih konsep demokrasi Pancasila, ya, tadi sudah disinggung di depan. Kemudian tentang, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, ya, ini juga masih sama menggarisbawahi tentang partai, ya, politik, ya, partai politik di Indonesia, di mana masing-masing partai ini punya visi dan misi sendiri-sendiri, namun semuanya harus tetap berasaskan pada Pancasila. Ya, ini masih berkaitan dengan undang-undang politik. Ya. Nah, ini perlu digarisbawahi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2011. Nah, di sana di dalam pendidikan politik itu mengusulkan untuk diperkuatnya perkat yang bisa mempersatukan masyarakat dan negara. Antara lain dengan diketetapkannya, ya, TAP MPR tentang 4 pilar, ya, 4 pilar kebangsaan. Nah, 4 pilar kebangsaan itu apa saja? Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi 4 pilar inilah yang ditetapkan oleh sebuah TAP MPR untuk menjadikan perekat, ya, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kemudian konsep demokrasi Pancasila yang lain ini undang-undang, ya, tentang berkaitan MPR dengan politik nanti dibaca kembali bila perlu dicari, ya, tentang pokok-pokok yang ada di dalam undang-undang tersebut. Ya, ini Undang-Undang Nomor 17, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih tentang kekuasaan MPR, ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian untuk pasal 73 ini dulu menjadi pasal pro dan kontra karena ini menjadi tindakan parlemen atau DPR untuk mengundang seseorang yang dianggap salah, dianggap berseberangan melalui lembaga kepolisian, melalui lembaga kepolisian. Jadi seakan-akan di sini pasal ini adalah pasal penguat dari parlemen, dari DPR. Ya.
untuk menangkap seseorang. Jadi istilahnya seseorang itu mudah dengan begitu mudahnya untuk ditangkap, ya, untuk ditangkap tanpa apa artinya membuktikan dulu apakah itu salah atau benar. Ya. Nah, ini seakan-akan kan nanti tugas polisi jadi kurang, jadi tidak ada, ya, karena nanti akan diperintah terus oleh DPR. Dan sepertinya pasal ini sudah tidak berlaku, ya, sudah tidak berlaku, sepertinya sudah ada revisi. Jadi akan dipanggil secara paksa, ya. Nah, ini prosedur pemanggilannya. Jadi DPR itu membuat surat, ya, membuat surat yang ditujukan kepada Kapolri. Nanti Kapolri akan memerintahkan kepada bawahannya, dan bawahannya akan menangkap seseorang sesuai dengan domisili mereka bertempat tinggal. Nah, ini tentang MPR. Ya, masih tadi sudah dibahas di depan. Kemudian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RE. Berbicara tentang ketatanegaraan RE, ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa ketatanegaraan adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan pemerintahan, bentuk negara, ya, dan peraturan negara yang lain. Jadi berbicara masalah ketatanegaraan berarti berbicara tentang penyelenggara negara, tentang tata negara. Pancasila merupakan suatu asas. Jadi di sini adalah konteks Pancasila dalam ketatanegaraan adalah Pancasila merupakan suatu asas kerohanian. Suatu asas kerohanian karena memang di sila ke-1, ya, maupun di dalam pembukaan alinea ketiga, ya, di sana memberi asas kerohanian, ya. Ada kepercayaan, ada keimanan, ketakwaan, ada hal tentang agama. Kemudian konteks Pancasila yang lain sebagai ketatanegaraan adalah sebagai sumber nilai, ya, atau sumber norma di dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara. Jadi para pejabat negara, para pelaku, ya, pengambil kebijakan negara ini harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Juga Pancasila dijadikan sebagai sumber tertib hukum. Ya. Baik, untuk berikutnya, dengan demikian jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara yang demokrasi, ya, negara ini berdasar atas hukum atau restat, ya. Tidak berdasarkan pada kekuasaan atau mestat. Jadi penyelenggara negara ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kepala negara tidak memiliki kewenangan yang leluasa. Ya. Jadi kepala negara itu istilahnya tak terbatas. Ya, kepala negara itu memiliki kewenangan yang terbatas, ya, yang terbatas. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan presentasi. Namun sebelumnya saya memberikan ruang waktu untuk bertanya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya. Seperti biasanya menyebutkan nomor absen dan nama, ya, absen dan nama. Baik, itu yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang paham bisa dipelajari kembali, bisa membuka buku-buku literatur yang lain, dan bisa bertanya langsung, baik itu menggunakan Jabri maupun mungkin DCR, ya.
Saya ingatkan juga untuk absen di GJR. Baik, itu yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan menyebut nama dan nomor absennya. Halo, masih didengar suaranya Pak Uka? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Masih, silakan Pak. kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Dila Franselina dan nomor absen 15. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uka, syarat untuk mencalonkan anggota DPR harus diusulkan oleh salah satu partai politik. Iya, betul. Terus? Apa saja syarat-syarat khusus untuk mendirikan suatu partai politik, ya, Pak? Terima kasih. Syarat-syarat untuk mendirikan Suatu partai politik. suatu partai. Ya, baik ya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa dibuka kembali Undang-Undang Kepartaian ya. Namun secara garis besar yang pertama partai itu punya visi dan misi yang jelas ya. Visi misi yang jelas yang endingnya adalah mengangkat tentang kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, parpol ini ya dalam harus memiliki AD dan ART. Ya, harus memiliki AD dan ART. Kemudian partai ini harus sudah terdaftar di dalam kejaksaan, ya di kejaksaan itu sudah terdaftar di sana, ya sudah ternotariskan di sana. Itu. Kemudian parpol ini itu juga punya struktur, ya punya struktur yang jelas dari pusat sampai daerah, ya, minimal sampai kabupaten. Jadi ada di pusat itu struktur organisasinya itu ada dari ketua umum, ya, ada ketua, ada wakil dan sebagainya. Nanti di provinsi juga sama, di kabupaten juga sama. Kemudian yang berikutnya, ini yang lebih pokok lagi, ya, bahwa partai itu harus berasaskan pada Pancasila. Jadi harus berasaskan pada Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu syarat untuk menjadikan atau mendirikan sebuah partai. Mendirikan sebuah partai. Demikian Anggi, bisa dipahami Anggi? Bisa, Bapak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain siapa yang bertanya? Izin bertanya, Bapak. Iya, Bapak. Ya, yang pertama tadi siapa yang bertanya? Yang pertama tadi siapa? Baik, tadi yang bertanya siapa? Gina, Bapak. Ya. Nomor absen 18. 16 ya. Gimana Hikmah pertanyaannya Hikmah? Absen 18, Bapak, maaf. Oh, 18, Gina ya. Begini, Bapak. Bapak izin bertanya. Kan Ya, tadi gimana? Indonesia menganut ideologi terbuka ya. Kenapa, Bapak? Apakah hanya karena ideologi terbuka itu bersifat fleksibel atau dan bisa mengikuti zaman? Apakah ada alasan lain, Bapak? Iya. Jadi benar ideologi kita itu sifatnya terbuka. Ya. Karena apa? Ya, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu hampir semua negara itu mengakui adanya. Dan hampir semua negara nilai-nilai itu ada di negara-negara lain. Ya. Jadi tidak hanya di Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa itu hampir seluruh negara di dunia itu mengakui adanya Tuhan, kecuali ya, mungkin di negara komunis sana ya. Tapi mayoritas bahwa nilai ketuhanan itu diakui oleh negara di dunia bahwa Tuhan itu ada, agama itu ada, kepercayaan itu ada. Kecuali tadi satu ya negara komunis. Ini. Itu salah satu contoh. Kemudian nilai kedua Pancasila, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini itu dijunjung oleh semua negara. Semua negara itu menjunjung akan nilai-nilai peri kemanusiaan. Jadi harkat martabat manusia itu dihormati.
Oleh karena itu tidak ada lagi penindasan terhadap hak seseorang. Maka dengan begitu jelasnya di dalam pembukaan itu, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Gitu. Ya, persatuan ini juga sama, nilai-nilai persatuan itu, ya, semua negara itu menghendaki adanya persatuan. Di dunia ini tidak ada menghendaki, ya, ada permusuhan, tidak ada. Jadi inginnya itu hidup rukun, ya, hidup damai, ya, hidup berdampingan. Nah, nilai ini diterima oleh semua negara. Kemudian tentang musyawarah ini juga sama, ya. Jadi tidak ada istilah main egois, itu tidak ada. Memasakkan kehendak itu tidak ada. Jadi inginnya semua persoalan itu diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Walaupun nanti ada jalan pintas yang disebut dengan voting. Jadi musyawarah mufakat kalau tidak ditempuh dengan itu, ya nanti memakai pakai voting. Voting. Kemudian keadilan sosial, ya ini memang seluruh negara itu ya menginginkan adanya keadilan yang merata, ya, keadilan bagi semua umat, tidak untuk pribadi maupun kelompok. Ya. Nah, begitu juga Indonesia juga menerima nilai-nilai dari luar tadi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, maka inilah Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu memang tadi benar bahwa Pancasila itu sifatnya fleksibel, ya, bisa mengikuti perkembangan zaman, ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka undang-undang kita, ya, yang sudah berlaku sekian puluh tahun, ya sampai sekarang masih eksis, ya, masih dipertahankan, ya, karena masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Tadi dikatakan sifatnya fleksibel. Ya, kalau ada pasal-pasal yang tidak sesuai, ya itu bisa diganti, ya, karena memang di dalam pasal 37 di sana sudah mengamanatkan ada penggantian, ada perubahan terhadap pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan itu sudah terjadi, sudah ada perubahan-perubahan. Ya. Demikian untuk si tadi Gina, ya, alasan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena